Pakai kesehatan aja. Kita tadi mah benar-benar Beta biasa contoh besar tinggi tingkat tinggi banyak guru narinya. guru mahasiswa lah. Bahaya. Saya dari kecil itu memang suka main bola gitu. Jadi di sini juga di Rumah Cemara teman-teman senang main bola. Sebenarnya sih dulu kalau futsal kita jadi main-mainnya masih acak-acakan gitu, asal main gitu. Kita lama-kelamaan mereka ya suka gitu, memang hobi mereka ya bola gitu. Ya futsal gitu. Maksudnya kita punya tim sendiri gitu. Meng Balma sudah mendarah di Rumah Cemara gitu ya. Kami akan berbuat ya istilahnya satu hiburan, satu hobi, satu bakat-bakat terpendam dah. Kalau dilihat mungkin banyaklah yang punya kemampuan dari mereka untuk bermain sepak bola gitu. Ada beberapa orang HIV yang memang harus sudah mengkonsumsi obat antiretroviral. Itu satu. Terus kedua, dulu kita juga menegak racun yang kayak asbak lah, apapun kita masukin ke dalam tubuh kita supaya kita mabok gitu. Dan kita nggak tahu sebenarnya kan nggak ada QC-nya, quality control dari Putau itu sebenarnya isinya apa juga kan nggak tahu, buatin bubuk bohlam atau tarigu atau apa kita kan nggak akan pernah tahunya. Dengan olahraga minimal metabolisme kita jauh lebih baik. Kebadan aja enak ya, kebadan enak, terus ngilangin stres juga dari kerjaan yang cukup banyak. Kita lihat olahraga secara keseluruhan sangat berguna bagi pengguna nafsa maupun orang dengan HIV karena ya, untuk mengembangkan sepak bola memang harus dikembangkan di Rumah Cemara. Nah, hebat Rumah Cemara main bola. Maksudnya mereka punya kemauan lah, meskipun dengan mungkin dari beberapa mereka juga ya statusnya HIV gitu kan. Tapi ya main bolanya bisa dipertanggungjawabkan lah. Narkoba kelas 2 SMP. Masuk SMP obat, masuk SMA udah kenal yang namanya Putau. Sampai mabok parah, tidur mabok parah. Itu bukannya bikin gue baik, malah tambah hancur gitu. Kondisi fisik gue dengan ya gue udah ada virus HIV gitu, itu tambah hancur gitu. Mulai ada jamur di mulut, badan udah kurus banget gitu. Udah gak bisa berpikir apa-apa. Nangis tuh bisa ngomong naon cicing weh anjing ke HIV nangis tuh baik cuman gitu nya terpukul gitu nya cerik tuh bisa rek ngadat kasaha bisa gitu kayak ngerasa nggak kuat aja gitu maham sakawa aja udah gila-gilaan tahu teriak-teriak kayak gimana Rasa marah, menyesal, banyak lah, galau. Sempat pengen bunuh diri lah, ngapain? Saya pikirannya dulu mati. Pikiran itu hilang pas banyak teman-teman yang get back saya, dari teman-teman dari Rumah Cemara datang mengunjungi saya, visit saya di rumah sakit. Menjadi sebuah gua yang besar gitu ketika ya di Rumah Cemara ini. Bukan arti persahabatan lagi, tapi teman-teman saya adalah bagian-bagian dari kita gitu, bukan seorang sahabat lagi. Rumah Cemara ya buat saya adalah keluarga gitu, keluarga kedua yang bisa membuat saya bertahan hampir 9 tahun dengan HIV ya. Mereka lah di Rumah Cemara yang selalu mendukung saya gitu, sehingga saya nggak pernah berhenti untuk menyerah melakukan apapun yang terbaik buat Rumah Cemara. Tapi gue gak mau kehilangan satu prinsip gue yang paling terakhir, yang jadi pegangan gue terakhir adalah prinsip gue punya keluarga. Itu keluarga gue Rumah Cemara. Gue berani ninggalin semua di luar gitu buat lembaga ini.
ngeliat si Anto mah ngomong wae segala macam wae. Ya itulah mungkin ekspresi gue buat sharing. Ya life is to share kan, hidup tuh untuk dibuat. Banyak lah yang saya dapat dari rumah cemara ini, dan kayaknya masih belum cukup untuk apa yang mau saya berikan untuk rumah cemara. Kayaknya masih belum cukup gitu untuk membalas jasa-jasa rumah cemara buat saya sendiri ya. Pada dasarnya orang semua punya masa lalu dan belum tentu masa lalunya bagus menurut orang gitu ya. Mungkin warna-warni juga ya. Saya mensyukuri dengan hidup saya yang warna-warni, dan saya juga akan tetap mewarnai hidup dengan warna-warna yang indah dan membuat saya bahagia. Yang terkungkung dalam pasungan penjara, di mana suara-suara itu datang dan mata itu pergi melihat, menutup hati, melihat keindahan, melihat kecemasan, melihat si Atek lagi berjalan. Lalu aku tidak tahu. Sekarang mau ngapain lagi sih? Saya ya maksudnya sekarang mau ngapain lagi gitu? Kalau nggak berbuat baik, maksudnya dulu nodong udah, jamret orang juga udah, ngusilin orang juga udah, tinggal berbuat baik. Tinggal itu kayaknya yang belum. Intinya hidup mah kudu bersyukur gitu, apapun dengan ya. Orang yang tidak bahagia adalah orang yang tidak bisa menerima realita dalam hidupnya, dan orang yang tidak bisa menerima realita dalam hidupnya adalah orang yang tidak bersyukur kalau menurut saya gitu. Ya, gue bisa hidup sampai kakek-kakek lah, membesarkan anak dengan penuh cinta dan kasih sayang gitu. Ya, selalu bisa melihat dunia dengan tersenyum gitu, selalu diberikan kekuatan buat melihat hari esok. Moga-moga ya Tuhan bisa melihat sedikit aja dari niatan baik saya untuk hidup saya nggak kayak yang dulu-dulu. Dan mungkin juga Tuhan mau berbaik hati sedikit aja, tolong hapusin dosa-dosa saya ketika Muluk-muluk saya pengen merit, pengen punya keluarga, pengen punya anak. Saya ingin naik haji, pengen lulus kuliah, pengen naik haji, dan nikah. Ya, hidup bahagia dengan pilihan saya. Mereka punya rohani, mereka punya potensi spiritual. Siapapun. Dengan demikian mereka bisa terus hidup. Sampai satu saat dia harus kembali kepada penciptanya. Ketika kita sudah bisa memahami arti cinta yang sebenar, ya hidup akan lebih bahagia. All the love in an instant makes my life start. The I feel makes my feelings all together dry. Makes my life start. The I feel makes my feelings all together dry.
makes my feelings all together dry. Oh Tuhan, sebenarnya esensi dalam hidup itu